Hello everyone, welcome again to my channel. Terima kasih banget buat kalian yang udah ngeklik untuk nonton video ini. Pada hari ini sesuai dengan judulnya, kita akan bahas kasus ya yang lumayan viral di Indonesia. Ini terjadi di Indonesia, kisah nyata kriminal tentang seorang tukang roti yang tega menganiaya dan menyekap istrinya sendiri selama bertahun-tahun. Selain itu, ternyata dia juga terbukti membunuh seorang wanita lain. Padahal dia ini dikenal sebagai orang yang santun, sopan, dan ramah oleh warga sekitar. Bagi kalian yang udah penasaran akan kekejaman tukang roti ini, langsung aja kita bahas. Jadi, siapakah si tukang roti keliling yang biadab ini? Tukang roti ini bernama Ali Alam, atau nanti akan saya sebut inisialnya saja AA. Dia berusia 37 tahun. Dia telah menikah siri dengan istrinya yang bernama Siti Mariam, nanti akan saya sebut SM. Oke, dan mereka tinggal di perumahan Gria Parung Panjang, Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebenarnya apa yang terjadi, apa yang mendasari AA sehingga mampu dan tega menganiaya dan menyekap istrinya selama bertahun-tahun? Hal itu diawali dari masalah kecil ya, di mana si SM ini tidak bisa memasak, masakannya nggak enak. Nah, setelah AA memakan masakan SM, tiba-tiba dia ini langsung naik pitam karena rasanya nggak enak. Disitulah dia menjadikan alasan itu untuk menganiaya SM. Dia mulai memukul SM. Pada awalnya si AA ini hanya memukul-mukul, tapi lama-kelamaan AA ini semakin berani sehingga dia juga pernah membenturkan kepala SM ke tembok. AA ini selalu menjadikan hal-hal sepele ya sebagai alasan untuk memarahi istrinya dan juga menganiaya istrinya. Contohnya pada suatu saat AA minta untuk dibikinkan kopi panas, tetapi setelah kopinya jadi ternyata kopinya ini kurang panas. Nah, disitulah AA langsung naik pitam dan AA melempar kopi beserta gelasnya ke muka SM istrinya. Itulah penganiayaan ya yang diceritakan di beberapa media tentang AA ke istrinya. Istrinya ini karena masih kecil, masih 17 tahun, dia ini kayak masih takut mungkin ya sama AA. Jadi dia disekap, dianiaya, dia diem aja. Tetapi kemudian pada suatu hari istrinya ini karena sudah sangat bosan di rumah sendirian disekap, dia meminta seorang teman ya, dia minta AA untuk dicarikan teman buat menemaninya di rumah. Nah, disitulah AA mendatangkan salah satu wanita yang bernama Neng Diani. Nanti akan saya sebut inisialnya ND. ND ini berusia kisaran 20 tahunan. Nah, ND diajak AA ke rumahnya untuk menemani istrinya SM. Ternyata AA dan SM ini telah menikah semenjak SM masih berusia 13 tahun. Kalian bisa bayangin sendiri 13 tahun tuh masih piyik banget, masih kecil banget tapi udah dinikahkan. Dan mereka ini jarak usia cukup jauh ya, 17 dan 37. Jadi wajar aja kalau si SM ini gak bisa masak. Orang masih 13 tahun, cewek-cewek yang udah 20 tahun aja belum tentu bisa masak, iya kan? Nah, dari situlah karena si SM ini masih terlalu kecil dan si SM ini istilahnya belum bisa mengurus rumah tangga, itu dijadikan AA alasan untuk menyiksa dan menganiaya dia. Kemudian setelah ND datang ke rumah, SM ini lumayan senang karena dia memiliki teman wanita yang hampir sebaya ya, 17 dan 20. Di situ mereka lumayan berteman ya, lumayan bisa berkomunikasi walaupun sebenarnya ND ini agak kurang normal, dia ini agak kurang waras ya intinya. Walaupun SM ini sudah dicarikan teman oleh AA, tetapi perlakuan AA ini bukannya semakin baik ke SM, tapi malah semakin parah. Dan bukan cuma ke SM, dia juga sering menyiksa ND. Dia memukul ND, membentur-benturkan kepala ND juga ke lantai, bahkan ke tembok. Nah, hal itu membuat SM ini semakin benci dan semakin gak tega melihat ND. Hingga pada suatu ketika SM bisa kabur dari rumahnya ya,
kabur melalui plafon toilet. Jadi dia menjebol plafon toilet dan dia bisa keluar dari plafon tersebut. Setelah SM keluar dari plafon toilet, dia ini meminta pertolongan warga. Warga sekitar yang melihat SM terluka ya, banyak luka-luka, itu pun langsung menolong SM. SM menceritakan segalanya kepada warga mengenai penganiayaan AA kepada dirinya. Kemudian warga pun menyarankan SM untuk lapor kepada polisi, tetapi SM ini gak berani karena SM diancam oleh AA, gak boleh lapor ke warga ataupun ke polisi. Tetapi akhirnya warga mendampingi SM untuk pergi ke kantor polisi, dan disitulah AA dilaporkan oleh SM ke kantor polisi. Polisi tidak butuh waktu lama untuk menangkap AA. Sehari setelah dilaporkan, polisi langsung menangkap AA di tempat kontrakannya di perumahan Gria Parung Panjang tersebut. Warga yang mengetahui tentang proses penangkapan AA, mereka sangat amat tidak menyangka, dan mereka pun bersaksi kepada polisi, berkata bahwa AA ini adalah pria yang terkenal sopan, santun, ramah, dan pokoknya nggak ada indikasi, nggak menunjukkan indikasi bahwa dia ini adalah seseorang yang bisa melakukan hal kejam kepada orang lain. Begitu tutur warga. Warga pun kaget ya ketika mengetahui bahwa AA ini telah beristri, karena ternyata AA ya setelah menikah siri dengan SM, dia tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Pak RT. Dia juga tidak pernah bercerita kepada warga, dan warga pun tidak tahu, karena ternyata selama kurang lebih 1 tahun dia tinggal di perumahan Gria Parung Panjang, dia belum pernah memperkenalkan istrinya kepada siapapun ya, karena istrinya kan disekap tadi. Istrinya telah disekap selama kurang lebih 1 tahun oleh AA. Nah, parah banget gak tuh? Polisi melakukan penyelidikan di dalam rumah AA juga. Nah, disitulah polisi menemukan adanya sebuah makam di dalam rumah. Kira-kira makam siapakah itu? Iya, mungkin sesuai dugaan kalian, itu adalah makam seorang wanita yang bernama ND tadi, Neng Diani, karena usianya cocok ya, sekitar 20 tahunan. Ternyata berdasarkan kesaksian SM kepada polisi, ND ini adalah seorang yang AA temukan di pinggir jalan ya. ND ini memang kurang waras. Kemudian ND dibujuk oleh AA untuk diberikan pengobatan alternatif atau diajak berobat ya ke pengobatan alternatif. Kemudian setelah ND sembuh, ND akan dinikahi oleh AA. Begitulah janji AA kepada ND, sehingga ND mau menuruti AA untuk dibawa ke rumahnya. Tetapi setelah itu, karena AA ini kebiasaan melampiaskan amarahnya kepada ND dan juga kepada SM, kemudian pada suatu hari ketika AA marah, dia ini membenturkan kepala ND ke tembok dan dia juga menginjak kepala ND. Nah, disitulah kepala ND ini mengalami pendarahan. Dan kemudian benar saja setelah jasad ND diotopsi, dia ini meninggal karena pendarahan di bagian otak sebelah kiri. Kan kejem banget si AA ini emang, ya ampun, ngeri. Selama penyelidikan, polisi tak hanya menemukan kuburan di dalam rumah AA, tetapi ternyata warga yang berinisiatif untuk membersihkan rumah tersebut menemukan sebuah ijazah dan sebuah KTP. Ijazah tersebut adalah ijazah dari Universitas Mustopo Jakarta, dan ijazah dan KTP tersebut atas nama Wilpian Sari Kartika, seorang wanita kelahiran Jakarta pada tanggal 2 Februari tahun 1973. Sampai saat ini polisi pun masih mendalami apa hubungan AA dan Wilpian Sari Kartika, karena polisi hanya menemukan satu jasad di dalam rumahnya. AA pun dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 1 tentang tindak penganiayaan, begitu kata Polsek Parung Panjang. Selama ini penyelidikan masih dijalankan dan polisi juga memeriksa kejiwaan AA. Barangkali ternyata AA ini mengidap suatu gangguan jiwa, tetapi hasilnya belum keluar sampai sekarang. Dan sekarang penyelidikan ini sedang didalami oleh polisi. Yang pasti AA ini sudah terbukti bahwa dia menyekap istrinya SM selama kurang lebih 1 tahun, dan dia juga menganiaya istrinya semenjak istrinya menikah dengannya, semenjak
istrinya berumur 13 tahun hingga sekarang 17 tahun. AA juga sudah terbukti membunuh ND dengan menganiayanya. Jadi sebenarnya setelah ND dipukul kepalanya, dibentur-benturkan ke tembok, ND ini gak langsung meninggal, melainkan ND masih hidup. Mengetahui ND masih hidup, AA ini bukannya menolong ND, membawanya ke dokter, tetapi dia malah membiarkan ND sehingga ND mati begitu saja. Okay, that was all the story about Ali Alam, AA ya, yang menganiaya dan menyekap istrinya sendiri, bahkan membunuh seorang wanita lain, padahal dia ini dikenal sebagai sosok yang ramah, sopan, dan santun oleh warga, dan dia bekerja sebagai tukang roti keliling yang tiap hari itu berinteraksi dengan warga. Tapi ternyata ya, kita itu memang gak bisa melihat seseorang dari penampilannya saja atau dari tutur katanya saja, karena banyak banget ya ternyata orang-orang yang seperti serigala berbulu domba di sekitar kita. Jadi ya buat kalian sih hati-hati selalu aja dalam berteman, dalam bergaul, dan juga kita doakan yang terbaik buat para korban AA. Semoga mereka bisa menikmati hidup dengan lebih baik lagi. Oke, kalau ada kritik dan saran silahkan kasih di kolom komentar di bawah. Thank you all for watching and see you on my next video. Bye bye.